Saya melihat Pak Hugeng itu orangnya kan sederhana sekali, jujur. Di situ yang kita betul-betul salut lah. Saya rasa orang seperti Pak Hugeng itu langka sekarang ini. Jenderal Polisi Hugeng Iman Santoso melegenda bukan karena pangkat, tapi karena kejujuran. Saat menjabat Kapolri, ia membabat habis cukong perjudian di Sumatera Utara tanpa kompromi. Di tengah arus politik yang penuh korupsi, ia tetap berdiri tegak, jujur, bersih, dan tak tergoyahkan. Tapi, kejujuran bagi kekuasaan kadang dianggap ancaman. Pada usia 49 tahun, ia dipaksa mundur. Namun warisannya abadi, menjadi simbol polisi ideal. Polisi yang tak bisa dibeli. Although I'm chief of the national police, I'm just a common cop, you know. Hugeng Iman Santoso lahir di Pekalongan 14 Oktober 1921, berdarah ningrat dan putra seorang jaksa bernama Soekaryo Hatmojo. Hugeng tumbuh di lingkungan amtenar yang syarat disiplin dan tanggung jawab. Usai menamatkan Mulo, ia menempuh pendidikan di AMS Yogyakarta jurusan Sastra Barat. Pertemuannya dengan Aping Natadi Kusuma, Kepala Jawatan Kepolisian Pekalongan, sekaligus kerabat ayahnya, menjadi titik balik. Dari sanalah api cita-citanya menyala menjadi perwira polisi. Ia masuk Rijkshoek School Batavia, lalu melanjutkan ke Sekolah Komisaris Polisi di Sukabumi. Halo, Mas Widata? Tahun 1952, lulusan angkatan pertama perguruan tinggi ilmu kepolisian ini langsung ditugaskan sebagai Kepala Dinas Pengawasan Keamanan Negara Polda Jawa Timur. 4 tahun kemudian, ia menjabat Kepala Bagian Riset Kriminal Sumatera Utara. Di Medan, wilayah yang dikuasai korupsi, judi, dan penyelundupan, integritas Hugeng diuji. Hari pertama bertugas, ia menolak mentah-mentah gratifikasi berupa rumah mewah dan mobil dari para mafia. Ia memilih tinggal di hotel hingga semua barang-barang gratifikasi itu diambil kembali oleh para mafia. Tahun 1960, Hugeng Iman Santoso dipanggil ke Jakarta. Ia dipercaya menangani tugas-tugas penting negara. Salah satunya sebagai Kepala Jawatan Imigrasi. Sebagai pejabat tinggi, Hugeng tetap hidup sederhana. Ia hanya mengandalkan gaji resmi dari kepolisian. Sang istri Mary bahkan membuka toko bunga kecil di garasi rumah, demi menambah penghasilan. Namun, sehari sebelum dilantik sebagai Kepala Imigrasi, Hugeng menutup usaha itu. Ia khawatir koleganya akan memborong bunga-bunga yang dijajakan istrinya, sebagai upaya menyuap secara halus. Jelang G30S tahun 1965, Sultan Hamengkubuwono IX sempat mengusulkan Hugeng sebagai Menteri Yura Negara di Kabinet 100 Menteri Soekarno. Tapi takdir menuntunnya kembali ke Korps Bayangkara. Tahun 1966, Hugeng menjadi Deputi Operasi di bawah Jenderal Sucipto Yudodiharjo. Rekam jejaknya, terutama di Sumatera Utara, tak terbantahkan. Maka pada 1968, Presiden Soeharto menunjuknya sebagai Panglima Angkatan Kepolisian. Kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, hormat senjata!
Baru sekejap menjabat Kapolri, Hugeng langsung mengguncang struktur lama. Lewat keputusan Presiden nomor 52 tahun 1969, ia menghapus nama Angkatan Kepolisian Republik Indonesia, AKRI, dan menggantikannya dengan Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Gelar Panglima pun diganti menjadi Kepala Kepolisian atau Kapolri. Langkah ini menegaskan Polri sebagai institusi mandiri, yang tak lagi di bawah bayang-bayang angkatan bersenjata. Sebagai Kapolri, integritas Hugeng terus diuji. Di tengah rezim Orde Baru yang syarat intervensi, Hugeng berdiri sendiri, tegak lurus dan tak bisa dibeli. Salah satu ujian terbesarnya adalah kasus penyelundupan mobil mewah oleh Robi Cahyadi. Hugeng menggerebek operasi di Tanjung Priok, menangkap Robi dan Sigit Wahyudi berikut Mercedes selundupan. Tapi hanya berselang beberapa jam, keduanya dibebaskan. Campur tangan kekuasaan bermain cepat. Hugeng meminta izin Presiden Soeharto untuk melanjutkan penyelidikan. Izin turun, tim dibentuk. Namun saat hendak melaporkan hasil investigasi, Hugeng menyaksikan Robi baru saja keluar dari rumah pribadi Soeharto. Ia bungkam, tapi timnya berhasil mengungkap jaringan besar melibatkan Kepala Bea Sutopo Yuwono dan Kepala Bea Cukai Abu Kiswo. Robi divonis 10 tahun, tapi hanya menjalani 2,5 tahun. Lalu kembali berbisnis bersama keluarga cendana. Kasus besar lainnya adalah tragedi Sum Kuning. Seorang gadis desa, Sumari, diperkosa sekelompok pemuda di Yogyakarta. Diduga anak penjabat. Saat bersuara, justru ia dituduh memberi keterangan palsu dan dikriminalisasi. Hugeng bersikeras membela Sum. Pada Januari 1971, ia melaporkan langsung ke Presiden Soeharto. Tapi, kasus malah dilimpahkan ke Kopkamtib, badan yang tak punya wewenang atas kejahatan umum. Saat itu, Hugeng sadar ada kekuatan besar menutup kasus ini. Tak lama berselang, Oktober 1971, Hugeng dipensiunkan dini, alasan peremajaan. Tapi penggantinya, Irjen Muhammad Hasan, justru lebih tua. Melalui Jenderal Maraden Panggabean, Hugeng ditawari posisi duta besar untuk Belgia. Cara halus Soeharto menyingkirkan sosok yang terlalu jujur. Hugeng tak tinggal diam. Ia mendatangi Soeharto di rumah Jalan Cendana. Tapi jawaban sang presiden singkat dan menusuk. Tak ada lagi tempat bagimu di Indonesia. Tidak bisa menerima, dengan kepala tegak dan hati lapang, Jenderal Hugeng mundur dari Polri. I'm dreaming of an island far away. Usai mundur dari Polri, Jenderal Hugeng Imam Santoso kembali pada cinta lamanya, musik dan lukisan. Bersama grup The Hawaiian Seniors, ia mengisi layar kaca selama 1 dekade. Menyanyi dengan senyum tenang, menyuarakan jiwa yang tak lagi terikat jabatan. Namun, pada tahun 1980, Hugeng memilih jalan sunyi, bergabung dalam Petisi 50, bersama tokoh besar seperti Aha Nasution, Ali Sadikin, dan Muhammad Natsir.
ia lantang mengkritisi rezim Orde Baru. Akibatnya, hak-haknya sebagai warga negara dilucuti. Ia dilarang hadir di Hari Bayangkara, dijauhkan dari ruang publik, dan dibungkam dari layar kaca. Hugeng tak gentar. Ia hidup sederhana, mengandalkan dana pensiun dan hasil lukisannya. Namun, tubuhnya tak lagi sekuat prinsipnya. Stroke menggerogoti hingga pada 14 Juli 2004, Jenderal Hugeng berpulang. Sesuai wasiatnya, ia dimakamkan di pemakaman umum, yaitu Taman Pemakaman Umum TPBU Giritama, Bogor, Jawa Barat. Bukan di Taman Pahlawan, tapi di tengah rakyat yang selalu ia bela. Sampai hari ini, nama Hugeng Iman Santoso dikenang sebagai polisi sejati. Sederhana, jujur, tak tergoyahkan kuasa, dan selalu berpihak pada kebenaran. Sebuah teladan langka yang terus dirindukan. Although I'm chief of the national police, I'm just a common cop, you know.